Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Untuk pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu program linier tentang menentukan model matematika program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Nah, nilai optimum itu ada maksimum dan minimum, diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Di dalam persoalan linier terdapat fungsi linier yang bisa disebut sebagai fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linier merupakan sistem pertidaksamaan linier. Nah, berikut kriteria-kriteria dari persoalan maksimum dan persoalan minimum serta perbedaannya. Untuk kriteria persoalan maksimum dan persoalan minimum, nah untuk persoalan maksimum, fungsi dari persoalan maksimum yaitu f, x, y sama dengan ax plus by dengan syarat c1x ditambah d1y kurang dari sama dengan k1, c2x ditambah d2y kurang dari sama dengan k2, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 dengan a, b, c, dan d. Ini yang a, b, c, dan d itu adalah koefisien dan k sebagai konstanta. Nah, untuk persoalan minimum, fungsi dari persoalan minimum yaitu f, x, y sama dengan ax ditambah by dengan syarat m1x ditambah n1y lebih dari sama dengan k1, m2x ditambah n2y lebih dari sama dengan k2, x kurang dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 0 dengan a, b, m, n. Ini a, b, m, n itu adalah koefisien dan k ini adalah konstanta. Jadi perbedaan antara persoalan maksimum dan persoalan minimum itu ada di pertidaksamaannya. Untuk maksimum itu kurang dari dan untuk minimum itu lebih dari. Persoalan dalam program linier yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum atau biasanya kita sebut sebagai soal cerita, kemudian kita ubah ke dalam model matematika. Nah, model matematika itu adalah pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika, misalnya menggunakan variabel, koefisien, atau notasi matematika kurang dari, lebih dari, seperti itu. Berikut contoh soal cerita yang kita sebutkan tadi untuk menentukan model matematikanya. Untuk contoh soal model matematika di sini ada produsen sepatu membuat model sepatu, sneakers, dan boots menggunakan dua bahan berbeda. Komposisi model sneakers yaitu 200 gram bahan A dan 150 gram bahan B. Sedangkan komposisi model boots yaitu 180 gram bahan A dan 170 gram bahan B. Persediaan di gudang bahan A sebanyak 72 kg dan bahan B sebanyak 64 kg. Harga model sneakers yaitu Rp500.000 dan model boots Rp400.000. Soalnya yang pertama, buatlah tabel dari contoh soal ini, kemudian tentukan fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Penyelesaian yang pertama yaitu membuat tabel. Bagaimana cara membuat tabel? Nah, di sini kita akan cari apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Nah, di sini ada model sepatu. Apa saja model sepatunya? Yaitu sneakers dan boots. Sneakers dan boots dengan dua bahan berbeda, yaitu ada bahan A dan bahan B. Bahan A dan bahan B. Nah, kemudian kita tulis di tabel apa saja tadi jenis sepatunya. Ada sneakers,
dan boots. Nah, untuk bahan A yang model sneakers, untuk bahan A itu ada 200 gram dan bahan B itu ada 150 gram. Kita tulis di tabel. Untuk di sneakers bahan A 200 gram dan bahan B 150 gram. Kemudian untuk model boots itu ada bahan A dan bahan B juga. Nah, untuk bahan A ini ada 180 gram dan bahan B itu ada 170 gram. Kita tulis di tabel 180 gram bahan A dan 170 gram bahan B. Apalagi yang diketahui di sini ada persediaan di gudang bahan A sebanyak 72 kg. Nah, di sini diketahui persediaannya untuk bahan A yaitu 72 kg atau kita ubah satuannya agar sama dengan gram, yaitu kita kali 1000. Jadi 72.000 gram. Selanjutnya ada bahan B sebanyak 64 kg. Di sini bahan B persediaannya 64 kg. Kita ubah satuannya menjadi gram, yaitu kita kali dengan 1000, maka 64.000 gram. Lalu apalagi yang diketahui di sini ada harga model sneakers yaitu Rp500.000 dan model boots Rp400.000. Harganya Rp500.000 dan Rp400.000. Selanjutnya kita akan menentukan variabelnya. Nah, di sini kita misalkan sneakers itu variabel X dan boots itu variabel Y. Sneakers sebagai variabel X dan boots sebagai variabel Y. Nah, selanjutnya yaitu membuat model matematika dari tabel yang sudah kita buat ini tadi. Nah, di sini kan sudah ada pemisalan sneakers sebagai X dan boots sebagai Y. Maka untuk bahan pertama ada untuk sneakers itu 200 gram dan untuk boots itu 180 gram. Itu kita buat ke dalam fungsi kendala atau kendala persediaannya. Nah, di sini ada 200 gram dengan variabel X dan 180 gram dengan variabel Y. Kita tulis 200 dengan variabel X ditambah 180 dengan variabel Y. Nah, di sini ada persediaannya yaitu dalam gram 72.000 gram, maka kurang dari sama dengan 72.000. Selanjutnya, untuk bahan B, sneakers dan boots itu ada 180 gram dan 170 gram dengan variabel X dan Y. Kita tulis di sini 150X ditambah 170Y dengan persediaan kurang dari 64.000 gram. 64.000. Nah, selanjutnya untuk fungsi kendala non negatif. Nah, karena banyak barang itu kan tidak mungkin bernilai negatif, maka fungsi kendala non negatif ini yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, untuk fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan dari tabel dari persoalan ini kan itu adalah maksimum. Maka fungsi tujuannya yaitu f
X, Y sama dengan ini tadi ada harga sepatu 500.000 dengan variabel X dan 400.000 dengan variabel Y. Sama dengan 500.000 X ditambah 400.000 Y. Jadi, untuk menentukan model matematika itu kita harus menentukan fungsi kendala atau kendala persediaan, fungsi kendala non negatif, dan fungsi tujuannya. Baiklah, sekian penjelasan materi kita hari ini dari Ibu. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat berguna untuk kemudian hari. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.